Oke, kita mulai. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Ketemu lagi saya Hana. Charles. Ya, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan ya kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh bernafas tanpa bantuan alat. Kita bisa sehat hari ini. Mari kita akan mulai perlensia hari ini. Temanya hikmah di balik masalah. Pada hari ini untuk perlensia ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama, ya pengiring pujiannya kami, Charles Hana, dan kemudian ada tata tertib. Ya, kita akan bacakan tata tertib. Yang pertama, nanti selama acara berlangsung, semua akan dimatikan mic-nya ya, supaya suara MC, suara pembicara bisa terdengar dengan jelas. Lalu yang kedua, waktu ada interaksi MC dengan peserta, dengan Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Ya, jadi di layar video Kayak bisa gini. pencet ada gambar tangan, nanti host akan menghidupkan suaranya. Jadi bisa kasih lihat begini, misalnya gitu, kalau misalkan mau ada interaksi. Oke. Nah, nanti ketika ada sesi foto, kami berharap Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, sehingga nanti wajah-wajah cantik dan gantengnya akan terlihat. Mari kita akan mulai perlensia hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita. Ucapan terima kasih kita buat Tuhan atas hari ini. Tapi kita nyanyikannya dengan bersyukur ya, dengan ceria nih, Bapak Ibu. Iya dong. Karena kita kan nggak bisa ngeliat semuanya, tapi Bapak Ibu gimana nih? Kelihatan nggak nih? Tapi gini, yang pasti mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Muka gembira, Muka gembira, muka cemberut. muka cemberut. Karena itu marilah kita bersukacita. Karena apa? Tuhan melihat. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Boleh goyang-goyang, boleh tepuk tangan. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa ya sama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara Valencia. Kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas semua yang sudah Kau berikan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kami. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang kami lakukan hari ini sudah ada dalam rencana dan kehendak-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan menguatkan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kesegaran yang baru di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon supaya Engkau yang memimpin kami semua, memberkati acara ini dari awal hingga selesai nanti. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Pasti ada masalah yang sederhana, ada masalah yang rasanya mungkin sangat berat. Namun setiap kali kita mengalami masalah, satu hal yang penting bagi kita untuk kita ingat bahwa kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan hikmat, petunjuk pimpinannya untuk kita melalui setiap masalah itu dan mendapatkan hal yang lebih indah daripada sebelum masalah itu terjadi. Dan Dia akan memberikan rencana yang sungguh indah bagi kita, karena Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu ini, Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan mulai renungan kita di pagi hari ini. Kami serahkan kepada Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita akan memasuki pemberitaan firman. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, boleh memasuki hari yang baru dengan segala keberadaan kami. Kami masuk dalam persekutuan lansia pagi ini. Kami datang ya Tuhan memohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami memahami segala firman yang Tuhan sampaikan dan segala peristiwa yang ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah dan bertindaklah.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 dan surat Roma 5 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari surat Roma 5, ayat 3 sampai 5, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita, dan tema kita adalah hikmah di balik masalah. Dari awal tadi pengantar sudah disampaikan tentang bahwa tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Di manakah kira-kira tempat orang itu tidak lagi mengalami masalah? Di mana? Seorang murid bertanya pada gurunya, "Pak Guru, di manakah tempat orang tidak lagi mengalami masalah?" Pak Guru itu membawa muridnya ke sebuah tempat. Menurut Bapak Ibu, di mana tempat orang tidak lagi mengalami masalah? Di mana? Di kuburan. Kalau orang sudah dikubur, ya tidak lagi mengalami masalah. Kalau orang masih hidup, masalah itu datang kepadanya tanpa diundang. Tanpa diundang, masalah itu datang. Saya mencoba, Bapak Ibu saudara-saudara, membuat daftar masalah-masalah yang suka ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertama-tama masalah yang suka datang dalam hidup kita adalah masalah kesehatan. Kalau orang tanya, gimana sehat? Ya, sehatnya orang tua, betul. Nanti pinggang sakit lah, nanti kaki sakit lah, nanti kepala sakit lah, dan sebagainya. Nggak ada orang lansia itu nggak punya penyakit. Ada aja penyakitnya, ya. Kemudian masalah kedua, masalah apa? Masalah ekonomi. Ada aja saudara-saudara masalah penghasilan lah, masalah kebutuhan keuangan, ada masalah. Memang tidak semua sih, ada orang-orang yang nggak punya masalah sama soal keuangan, tapi ada aja orang yang punya masalah soal keuangan. Lalu selanjutnya adalah masalah apa?
juga masalah sama konflik-konflik yang baik konflik sama suami, istri, anaknya, untuk masalah dengan tetangga, karena semua tetangga itu berharap. Ya, Pak Saudara, kalau itu datang kepada kita bagaikan badai, kita seringkali menjadi bingung, kita seringkali kecil hati, kita cemas, takut, dan sebagainya. Kita nggak habis pikir, kenapa ya? Kok masalah itu datang silih berganti, nggak habis-habisnya dalam hidup kita. Kalau kita bertanya, kita lalu mesti bagaimana? Ya, saudara-saudara, disinilah ketika masalah itu datang justru kita harus membuka mata kita lebar-lebar. Membuka mata iman kita. Sebenarnya apa maksud Tuhan dengan semua ini? Saudara-saudara, kita ingat, saudara-saudara, masalah itu sebetulnya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti kata lagu tadi, kita itu justru dapat melihat pelangi, cahaya terang yang cerah buat hidup kita. Saya ingat seorang tokoh dalam perjanjian lama yaitu Musa. Musa, saudara-saudara, dalam perjalanan hidupnya harus membawa umat Israel masuk ke Mesir. Perjalanan yang lama, 40 tahun di padang gurun, memimpin umat Israel yang tegar tengkuk, kepala batu, suka mengeluh, dan sebagainya. Saudara-saudara, Musa tidak protes sama Tuhan. Musa tidak melarikan diri dari masalah yang dia hadapi. Dia tidak bersungut-sungut. Dia justru belajar melihat. Di balik semua ini, Tuhan mengajar Musa untuk lebih setia. Tuhan mengajar umat Israel lebih mengenal siapa Tuhannya. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Alkitab pun dalam bacaan kita tadi kita melihat Rasul Paulus juga mengalami hal buruk dalam hidupnya. Saudara-saudara, Musa menyebut masalah itu sebagai duri. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan duri yang Rasul Paulus katakan. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sekalipun penyakit atau apapun itu, Rasul Paulus justru melihat itu jalan dari Tuhan supaya dia nggak sombong. Rasul Paulus 3 kali minta sama Tuhan supaya duri itu diangkat, dicabut dari dirinya. Tapi saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa Tuhan itu justru mengatakan, kasih karunia Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup Paulus jika ia memiliki duri itu. Ini hal aneh tapi nyata. Itu duri yang Rasul Paulus rasakan bukan kutukan dari Tuhan, tapi berkat Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, memang tidak mudah. Tidak mudah melihat masalah dalam hidup kita, baik itu soal kesehatan, soal penyakit, soal ekonomi kah. Tapi saudara-saudara, ternyata sebenarnya ada berkat terselubung di balik semua itu. Tuhan punya tujuan mulia
di balik masalah yang kita alami. Mungkin justru lewat penyakit yang kita hadapi, penyakit yang kita alami, justru membuat keluarga itu berkumpul, justru membuat orang lebih bersekutu, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Di dalam kekurangan-kekurangan justru iman kita mungkin bertumbuh. Dalam kekurangan saudara-saudara, Tuhan justru membuka pintu berkat buat kita lewat orang-orang yang Tuhan pakai. Saya bukan mau memperkecil bobot penderitaan. Saya bukan mau mempermudah masalah yang kita hadapi. Tapi kita boleh merasa bahwa Tuhan ingin kita lebih berserah, kita lebih percaya, lebih menyandarkan diri kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita boleh percaya, seperti yang sering saya alami. Ada hal-hal menakjubkan, ada hal-hal yang membuat kita tertegun, betapa kita boleh melewati masalah-masalah yang ada, yang membuat kita lebih kuat di dalam menjalani hidup ini karena berkat Tuhan. Kita boleh percaya Tuhan punya rencana yang baik, bukan rencana yang mencelakakan. Rancangannya itu membuat kita boleh percaya bahwa tangannya senantiasa bekerja. Saudara-saudara, Tuhan ingin membuat kita menjadi orang yang tidak cengeng, justru membuat kita tahan banting, tidak mudah putus asa. Kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan itu yang dari Tuhan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan berharap kepada Tuhan bukanlah hal yang mengecewakan. Itu kata Rasul Paulus dalam surat Roma. Tuhan dapat menggunakan masalah dalam hidup kita untuk menguji kepada Tuhan. Karena sering kali justru masalah membuat orang menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam surat Yakobus dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai kesulitan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu sudah dapat terjadi datang silih berganti dengan berjalannya waktu. Kita tidak mendapat yang pada masalah datang pada Tuhan mohon kekuatan. Sebab dari masalah itu iman yang lebih tinggi sebelum masalah itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, lihatlah seperti terlalu banyak lapisan. Jangan hanya melihat luarnya. Lapisan-lapisan
itu bagaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Tiap orang memang punya cerita duka, tapi juga punya cerita suka. Janganlah menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang hanya membuat susah, tapi ada warna-warna indah di dalamnya. Kita harus belajar menghayati masalah-masalah. Di balik masalah itu ada hikmah. Justru membuat hidup kita menjadi bermakna. Saudara-saudara, ingatlah, lihatlah sebuah masakan. Masakan itu menjadi sedap bila dimasukkan bumbu-bumbu di dalamnya. Begitulah kehidupan itu menjadi indah dengan masalah-masalah yang masuk dalam hidup kita. Cobalah lihat kalau ibu-ibu suka masak. Ibu kalau masak pakai kunyit enggak? Suka pakai kunyit? Kunyit itu penampilannya jelek, tapi kunyit indah. Masalah pun bisa menjadi warna indah hidup kita, seperti kunyit dalam masakan. Cobalah lihat bawang merah. Bawang merah itu bisa bikin mata berair. Tapi seperti masalah, bawang merah pun menyedapkan sebuah masakan. Bawang merah seperti masalah bikin hidup itu berasa enak, saudara-saudara. Lihatlah merica atau lada. Itu pun dalam masakan memberikan rasa. Lada itu bagaikan masalah yang memberikan kita kehangatan. Lihatlah cabai. Orang yang doyan cabai itu bikin orang itu makan makin bersemangat. Seperti masalah, harusnya masalah membuat hidup kita lebih bersemangat. Ya, saudara-saudara, itulah masalah yang hadir itu bisa memberikan jagal hidup karena adanya masalah. Semua itu masuk dalam bisa lebih baik karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seperti yang Pak Pendeta Emeritus Setiawan sampaikan, bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi adalah dalam seizin Tuhan, dan ada rencana yang sungguh indah. Kalau tadi Pak Setiawan Utama menyatakan seperti masakan, itu rasanya menjadi sangat baik pada waktu setelah mengalami banyak proses, banyak pengolahan. Dan tentulah hidup kita juga demikian. Kita tahu bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi, Allah turut ada di dalamnya. Allah peduli, Allah mengerti, dan Allah akan membukakan setiap solusi, jalan bagi kita saat kita meminta kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Bapak Ibu, mari kita sekarang saatnya kita berfoto bersama. Kami harap Bapak Ibu bisa buka kameranya semua. Mari kita berikan senyuman terbaik kita. Ayo mau Pak, dibuka ya kameranya. Difoto ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, makasih Om Opa. Oke. Sekarang kita akan nyanyikan lagu terakhir kita. Kita nggak tahu ke depan ada masalah apa dalam hidup kita. Mungkin ada kerikil-kerikil tajam, mungkin ada angin sepoi-sepoi, atau malah ombak dalam kehidupan kita, dalam semua masalah kita. Tapi kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berserah, kita biarkan hati kita tenang, karena kita yakin kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang akan memegang tangan kita. Mari kita resapi kata-kata ini berkalimat supaya kita benar-benar yakin ke depan kita akan tetap aman berjalan bersama Tuhan. Mari. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan,
Maaf Bapak Ibu, kami terlalu terharu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Maaf. Bait ketiga aja ya. Bait ketiga ya. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, Tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan lompat Dia memberi aku bertahan sampai akhir langkahku. banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, Tapi bagiku ini tangan Tuhan. yang pegang. Pak Setiawan, silahkan doa. Siapa? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenal setiap masalah dalam hidup kami. Dan seperti lagu tadi, tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Di balik setiap masalah ada hikmat dari Tuhan yang seharusnya membuat kami lebih berserah, lebih mempercayakan diri kepadamu, dan lebih memperhatikan saudara-saudara seiman kami dalam masalah-masalah yang ada. Melalui mereka dan kami, Tuhanlah yang menjawab doa-doa kami supaya kami boleh dapat melewati masalah yang ada, sehingga kami lebih dapat bersukacita bersama saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu. Terima kasih untuk kami dengan iman melihat pertolongan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Bapa Surgawi dalam Kristus, dalam kesempatan ini kami juga mau menaikkan permohonan-permohonan kami. Mohon berkat kekuatan, kesembuhan, pemulihan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam gangguan kesehatan. Kami bawa dalam doa Ibu Erni, Ibu Lani Gunawan, Ibu Siane, Ibu Syuki, Ibu Lili Mulyana, Ibu Syuli, Ibu Frida Winata, keluarga Pak Kelly, Pak Pelik, Ibu Diana dengan gangguan penglihatannya, jamahlah dan topanglah mereka. Berkatilah istirahat dan obat-obatan dan peralatan yang didapati oleh mereka, hingga mereka boleh mendapatkan kekuatan baru dan pemulihan yang lebih baik. Kami berdoa buat mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, supaya mereka juga boleh mendapatkan pengalaman indah karena kekuatan yang dari Tuhan bersama mereka. Kami berdoa buat keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, masalah keluarga, pekerjaan, dan usaha. Tuhan pun memberikan pertolongan dengan kehadiran-Mu yang membantu mereka.
Kami berdoa buat bangsa negara kami untuk kesejahteraannya, untuk stabilitas dalam menghadapi pemilu, supaya oleh berkat-Mu semua berjalan dengan baik. Kami mau bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usianya. Tuhan tambahkan juga berkat sejahtera, sukacita dalam hidup mereka. Kami bersukacita bersama Ibu Lianawati Ganis, Ibu Sinta Dewi, Ibu Tungling, Ibu Sandria, Ibu Miryanti, Pak Hermanto, Pak Ong Hwejong, dan lain-lainnya yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Kiranya sukacita sejahtera Tuhan anugerahkan bersama dengan mereka. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami, biarlah kami senantiasa ada dalam pertolongan, ada dalam sejahtera, dan berkat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih buat Pak Charles dan Ibu Titi dan lain-lainnya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Setiawan. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak untuk renungannya pagi ini, Terima sungguh kasih. memuatkan kami semua. Terima kasih. Maaf kalau ada yang tadi ada yang kurang. Maaf ada kesalahan teknis. Bapak Ibu, ada pengumuman di bulan Juni ada 2 persekutuan lansia, 1 onsite, 1 online. Yang onsite hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang onsite itu Selasa, 6 Juni jam 10, temanya Makhluk Mulia, dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang di Aula GKI Samanhudi. Dan untuk yang online via Zoom itu nanti hari Sabtu tanggal 24 Juni jam 9 sampai jam 10. Temanya pendengar dan pelaku firman Tuhan. Akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Gunadi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih, sampai bertemu dengan kami kembali. Terima kasih. Terima kasih. Charles, Pak Setiawan. Makasih Hana Carda, makasih Pendeta Setiawan. Sandri. Terima kasih Pendeta Setiawan. Ya Bu. Terima kasih Hana Carda, Pendeta Setiawan. Bye. Sampai ketemu hari Selasa. Terima kasih.